Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma. Alhamdulillah, doakan Ibu yang memuliakan. Senang sekali pada hari ini saya bisa membersamai para mujahidin dan mujahidah Ciracas. Amin, insyaallah, amin. Ya, luar biasa. Momen yang sangat menjadi kebanggaan bagi saya pribadi bisa berbagi informasi. Kenapa saya memilih Gaza sebagai tempat hijrah saya? Sebelum saya sampaikan, saya mau tanya yang di atas. Suara saya jelas ya, Bu? Jelas ya? Yang belakang, Pak? Jelas ya? Sejak kecil saya sudah diedukasi oleh orang tua saya. Ayah saya seorang kiai kampung, ibu saya seorang guru ngaji. Saya lahir besar tinggal di sebuah desa namanya Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dekat dari sini ya, ini kan Cibubur, Cilengsi ya. Jangan kayak Bogor. Ya. Cilengsi. Nah, orang tua saya ini orang-orang kampung tapi semangat berjuangnya tinggi sekali. Mereka orang-orang yang paham agama. Ayah saya terutama almarhum orang yang sabar luar biasa. Itu dikenal di seluruh tempat kita tinggal. Ayah saya hampir tidak pernah marah. Ayah saya hanya marah kalau lagi nonton TV, nonton berita, muncul mukanya Netanyahu. Itu udah pernah marah. Orang saya bilangnya apa? Eta sejurik atah. Itu bahasa Sunda tuh. Jurik atah. Ya, Netanyahu. Satu lagi kalau dia melihat George W. Bush itu malas banget. Sejak saya kecil ya, diskusi saya dengan ayah saya di seputar Palestina. Ayah saya sering menanamkan semangat motivasi, misi, mengatakan bahwa saya jangan lupa kamu punya saudara-saudara di Palestina yang sedang berjuang meraih kemerdekaannya. Sejak kecil sudah diperkenalkan saya dengan hadis-hadis tentang Bumi Syam. Itu banyak sekali hadis dan ayat-ayat yang bicara tentang Bumi Syam. Bahkan 25 nabi dan rasul yang kita kenal di dalam Al-Quran itu, Pak, 19 diantaranya itu orang Palestina. Artinya kalau kita bicara Palestina ini kita bicara sebuah masyarakat, sebuah tempat yang memang sangat sakral bagi umat Islam, yang sekarang banyak dilupakan oleh umat Islam. Maka dari itu orang tua saya ini, Masya Allah ya, karena orang tua saya anaknya gak banyak, Pak, cuma 16, dan punya cita-cita satu dari 16 anaknya itu bisa dilokapkan ke Gaza untuk menjadi pelayan di sana. Alhamdulillah, saya yang beliau pilih karena dari kecil memang saya sudah dibentuk, sudah diarahkan, didoktrin untuk bisa menjadi orang yang berguna di Gaza suatu hari nanti. Bukannya, jadi gini, kita ini bukan pilihan ya. Misalnya tadi dikatakan ada anak, ada yang jadi pilot, ada yang mau jadi dokter, ini kok mau jadi ke Gaza. Itu bukan binari, itu bukan sesuatu yang pilihan, enggak. Saya juga seorang jurnalis, saya sejak kecil juga pengen jadi seorang jurnalis. Tapi saya selalu pikir, apapun keahlian saya nanti ketika saya besar, apapun cita-cita saya nanti ketika saya besar, itu harus saya jadikan media untuk saya bisa berkontribusi terhadap Baitul Maqdis itu aja. Jadi kalau ada yang anak-anak itu punya cita-cita menjadi pilot, bagus, dukung. Tapi ingatkan dia bahwa
kita kamu ini harus memiliki kontribusi dalam pembebasan Masjidil Aqsa. Kalau kalian mau jadi seorang dokter, anaknya ya, misalnya nak kamu mau jadi apa nak? Mah aku mau jadi dokter kalau ada nanti. Dukung, katakan kepada anak itu, bagus nak, jadilah dokter terbaik, tersukses untuk kamu bisa berguna nanti saat merawat para mujahidin yang terluka di pertempuran di Palestina. Mau jadi insinyur, jadilah insinyur paling sukses di dunia untuk bisa misalnya merakit teknologi militer untuk para pejuang di Palestina. Apapun latar belakang kita, profesi kita, cita-cita kita, anak-anak kita, itu harus diikat dengan semangat perjuangan Baitul Maqdis, karena sekiranya Nabi Muhammad SAW hadir hari ini, hidup hari ini, niscaya dia akan menjadikan Baitul Maqdis sebagai misi prioritas yang harus dibebaskan. Namun karena beliau tidak ada hari ini, maka kewajiban itu kita yang memikul, impian itu kita yang memikul. Bedanya kita sekarang kan kurang serius ya. Kita nggak serius. Kita tidak menjadikan, kita belum menjadikan Palestina ini sebagai isu prioritas. Makanya kita jujur aja, kita masih memberikan pemikiran sisa untuk Palestina, energi sisa, waktu sisa, bahkan harta pun sisa. Jadi kita menjadikan Al-Aqsa ini apa ya? Misi sampingan, misi sisa. Gitu. Dan ini salah besar. Harusnya ini menjadi misi utama kita, dan kita harus mengikat semua sendi-sendi kehidupan kita untuk bisa menjadi atau bisa berkontribusi dalam perjuangan pembebasan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Takbir! Allahu Akbar. Ya. Saya tertarik tuh dengan ada satu teori, katanya emang ada kata kuat antara Al-Quds dengan Al-Qudus, Sulaiman dengan Sulaiman, Ratu Balkis dengan Ratu Boko. Iya. Gitu kan? Iya. Saya sampai naik itu, saya tuh sebenarnya nggak mau datang ke tempat-tempat ya ibadah orang-orang Muslim ya. Saya sampai datang ke sini dulu melihat ukiran, benar ternyata ukiran dan dulu ukiran itu kayak seperti apa ya, gambaran Ratu Balkis lagi ngangkat ini ya seperti sekunder ya. Terus ada ikan-ikan di bawahnya, ya kan? Terus seperti menggambarkan kisah Ratu Balkis ketika masuk ke istana Nabi Sulaiman ya. Itu masuk misteri itu harus dijelaskan juga itu. Jangan-jangan memang jadi Robudur dibangun oleh jinnya Nabi Sulaiman, gitu kan? Oke. Apa yang terjadi di Gaza, di Palestina? Kita kalau bicara Palestina, asal-muasal keberadaan Yahudi ini atau konflik ini luas sekali. Kita mau bicara dimensi apa? Dimensi Islaman atau dimensi non-Islam? Dari sisi mana kita melihat dia? Kalau dari sisi umumnya, kalau dari sisi secara garis besar, kenapa sih ada penjajahan Israel ke Palestina? Apakah memang alasan Israel ini masuk ke Palestina karena janji-janji Talmud agama Yahudi yang mereka selama ini keluar-keluar gitu ya? Enggak, itu adalah sebuah kebohongan. Agama Yahudi itu hanya dijadikan kedok oleh kekuatan Barat. Ya. Barat ini sebenarnya yang ingin menguasai dunia. Kan dari dulu kalau kita bicara konflik hanya ada dua, laut dan darat. Itu saya katakan asal istilahnya konfliknya, akar konfliknya. Angkatan laut ini kekuatan Persia, angkatan darat kekuatan Romawi. Ditarik lagi ada antara Yunani dengan apa ya istilahnya Asuria, apa pokoknya. Dan sekarang itu ujung-ujungnya ya blok timur, blok barat gitu loh. Selalu itu. Dan penjajahan di Palestina ini bukan hanya terjadi sekarang. Sejak dahulu kala, sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, saat itu Palestina dijajah oleh siapa? Perebutan juga antara Romawi dan Persia. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu sampai sekarang mengetahui bahwa sunnatullah, malah sunnah itu nyatu dunia. Baitul Maqdis itu nyatu dunia. Siapa menguasai Baitul Maqdis,
dia menguasai dunia. Itu kuncinya. Maka semua kekuatan-kekuatan besar dari masa ke masa, kalau kita baca sejarah, semua yang mau menguasai dunia harus menguasai dulu Palestina. Nabi Muhammad SAW, bahkan ya umat Islam ketika berhasil menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, itu kemana arahnya? Mereka enggak mengarah misalnya untuk menguasai Eropa dulu atau menguasai wilayah Afrika, tapi mereka bergerak langsung ke Palestina, ke jantung dunia. Karena kalau jantung dunia itu sudah ditaklukkan, ekspansinya mudah sampai sini, mudah. Nah itu yang sekarang kita tidak pahami umat Islam ini. Ada yang bertanya kepada saya misalnya, Ustaz, kita harus fokus kemana Ustaz? Di Uighur umat Islam dibantai, di Myanmar, di Burma dibantai umat Islam ya, di India dibantai, Palestina dibantai. Kita harus fokus kemana? Saya katakan ke Palestina, karena di situ keberkahannya. Hari ini keberkahan umat Islam itu mampet, ya, tersumbat karena proses terjajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah menyebutkan nama Palestina dalam Al-Quran, tapi ketika Allah ingin membicarakan Palestina, Allah menggunakan kata-kata terindah, istilah terbaik, yaitu apa? Alladzi barakna haulahu, alladzi barakna fil alamin, alladzi barakna fiha. 5 kali Allah ceritakan Palestina dengan istilah negeri yang kami berkahi, sekelilingnya, di dalamnya, seluruh alam semesta. Jadi keberkahan umat Islam ini sangat tergantung pada situasi Palestina. Baitul Maqdis, selama Baitul Maqdis ini tidak bisa dinetralisir dari kekacauan, selama itulah keberkahan umat Islam ini mampet, tersumbat di situ. Selama itu kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik ada di dunia. Mohon maaf, Indonesia termasuk ini. Jangan kita berharap setelah ganti presiden, insya Allah solehnya luar biasa, misalnya Hafiz 40 juz dengan solehnya misalnya. Jangan berharap Indonesia akan stabil, akan sejahtera selama Baitul Maqdis ini tidak dibebaskan dari penjajahan. Itu kuncinya. Jadi itu yang dipahami oleh Zionis Yahudi. Maka mereka berusaha mendistraksi kita, berusaha kita ini teralihkan, nggak fokus. Yang kedua, Palestina ini di antara keberkahannya Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas itu satu-satunya isu yang Allah berikan energi untuk bisa menyatukan umat Islam. Sejak dahulu kala umat Islam ini sudah berpecah-pecah. Hari ini ya, kita ini nggak mau dipecah-pecah. Beda negara dipecah. Satu negaranya terpecah lagi, beda mazhab terpecah, beda ormas terpecah. Itu apa lagi? Beda calon presiden terpecah. Dan itu digunakan oleh Yahudi untuk terus dipecah sampai hal yang terkecil. Sampai kita udah satu suara dalam satu ormas dipecah lagi dengan misalnya keberadaan tim sepak bola, ya kan? Sama-sama orang Indonesia kita lagi jadi ada namanya itu Jackmania, ada misalnya mau bantu gitu ya, atau checking gitu kan. Jackmania dipecah lagi, ada Jackmania namanya apa namanya itu yang apa namanya kalau pendukung sepak bola yang sangat fanatik gitu ya. Terus dipecah-pecah. Tapi ketika kita bicara Palestina, masya Allah, semua bersatu padu, semua merapat. Karena isu Palestina ini isu yang mengeluarkan kita dari zona abu-abu. Gak ada zona abu di isu Palestina. Kalau tidak putih, hitam. Jadi kalau ada orang Muslim yang mengaku Muslim, tapi ketika bicara Palestina, dia ini terganggu, tidak simpati, atau bahkan dia nyinyir, maka pastikan bahwa ada masalah dalam keimanannya. Karena Palestina, Baitul Maqdis, Al-Aqsa, itu adalah barometer keimanan seseorang di akhir zaman. Ya, jadi intinya Zionis ini berusaha ingin memecah Islam dengan akan menjauhkan kita dari perjuangan Palestina. Menjajah itu sekali lagi, itu bukan semata-mata karena kebohongan-kebohongan yang mereka tebarkan ya. Mereka tahu disitulah pusat kekuatan Islam. Satu hadis, apa kata Rasulullah? Inna ukhra daril mu'minin asyam. Dan sebuah hadis Rasulullah
pusat rumahnya orang-orang mukmin itu Syam. Syam itu apa? Syam itu wilayah Palestina dan sekitarnya. Pusat rumah. Jadi Nabi SAW mengibaratkan dunia ini seperti rumah. Ada ruang utamanya, ada ruang lain. Nah, ruang utama rumah itu adalah Syam. Kalau ruang utama rumah kita itu dijajah oleh orang, oleh musuh kita akan terkunci di kamar tidur, di kamar mandi, di kamar dapur. Maka cara kita untuk mengembalikan kedamaian dalam rumah itu, ya kita kembalikan ini nih, pusat rumahnya ini, ukur dari rumah ini. Itulah bumi Syam seperti itu. Memang dari Gaza itu ke Al-Aqsa jaraknya cuma 70 km atau 75 km. Kalau naik mobil dengan 2 jam. Tapi karena jalur Gaza ini diblokade, itu artinya perbatasan ditutup baik darat, laut, atau darat. Jadi bukan cuma saya, ada 2,3 juta warga Palestina di Gaza yang tidak bisa menuju Masjidil Aqsa. Jangankan kami, orang di sekitar Al-Quds pun di Baitul Maqdis, kota tempat Al-Aqsa berada, itu nggak semuanya bisa. Contoh nih, Jumat lalu, pekan lalu, itu cuma 7.000 orang yang diperbolehkan sholat di Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa ini kapasitasnya itu 140 ribuan. Kok bisa jadi? Cuma 7.000 yang diperbolehkan sholat di Masjidil Aqsa. Jadi itulah fenomena air ya. Jadi dikatakan bahwa satu-satunya masjid di dunia yang DKI itu orang Muslim itu Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada yang menuduh misalnya, kenapa negara-negara sekitar Palestina ini kok terkesan menutup mata terhadap pembantaian yang ada di Gaza? Saya bilang itu nggak benar. Jadi pemerintah negara Arab ini mereka tidak menutup mata, mereka membuka mata, nontonin tidak dilakukan. Buka mata aja. Ya, buka mata mereka itu. Dan kalau ada yang menuduh mereka itu yang membantu, ini juga sudah serius. Mereka jelas membantu dengan sekuat tenaga, membantu bagaimana Gaza ini dihabisi. Ya itu faktanya. Memang kita jangan aneh. Ini sudah dibocorkan rahasia ini 14 abad yang lalu. Hadis dari salah seorang sahabat Nabi SAW namanya Sauban. Sauban ini berkata, dia mendengar suatu hari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atuha." Kata Nabi Muhammad SAW, sudah dekat masa di mana kalian umat Islam ini akan jadi santapan, dikeroyok oleh orang-orang musuh-musuh kalian, seperti sekelompok hewan buas yang memangsa buruannya. Jadi kayak apa, gancaan gitu. Tada'a itu artinya sedang memanggil. Sini, kita makan nih, umat Islam kita santap. Qila hal min qallatin nahnu gitu ya Rasulullah. Ada yang nanya sahabat, ya Rasulullah, kami jadi bacaan, kami jadi santapan. Emang hari itu kamu sedikit jumlahnya? Qala Rasulullah, bal antum yawma idzin katsir. Oh enggak, hari itu kalian banyak, luber, miliaran jumlahnya. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi hari itu kamu itu seperti buih-buih ombak di tepi pantai. Banyak tapi enggak ada tenaganya, lemah, enggak berdaya. Walayan za'anallahu min suduri aduwikum al-mahabata fikum, kata Rasulullah. Hari itu Allah mencabut wibawa kalian dari dada-dada musuh kalian. Kita hari ini nggak ada wibawanya. Pak, tahu gak Pak? Sejak hari pertama perang Israel Gaza tahun ini, itu Amerika sudah mengirimkan 30 kapal bantuan berisikan logistik dan peralatan militer 30. Nah, Inggris juga sama, sudah mengirimkan banyak kapal-kapal yang ke Israel untuk membantai Gaza. Sementara apa yang dikirim oleh negara-negara Arab hari ini ke Gaza? Apa Pak? Kain kafan.
Udah ada, kita dapat di bawahnya. Itu nyata. Apa kata Nabi selanjutnya? Wala yakhzifannallahu fi qulubikum al-wahan. Hari itu Allah menanamkan satu penyakit dalam hati-hati mayoritas kalian yang namanya wahan. Qila wa mal wahan. Kata sahabat, apa itu wahan Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta dunia dan bukan takut mati. Kalau takut itu syaratnya khauf, takut, ru'b, takut. Kalau karahiyatul maut artinya apa? Benci kematian. Itu sudah Rasulullah lebih memberikan daripada takut mati. Kalau takut mati, kadang kita masih takut mati, wajar ya. Ada rasa takut kita itu. Tapi kalau sudah benci kematian, ini adalah sifat orang Yahudi. Jadi hukum dunia, cinta dunia, ini sifat orang Yahudi. Kalau kita sederhanakan, namanya apa? Pelit. Hukum dunia artinya pelit. Benci mati artinya apa? Pengecut. Pelit dan pengecut. Ini adalah dua penyakit yang sedang melanda mayoritas umat Islam hari ini. Jadi ini juga alat untuk kita ya Pak ya, mendiagnosa kita sendiri nih. Kalau kita masih berat kan itu, ketika bicara Palestina kita masih ngasih harta sisa, terberat ini kan, ini pelit sama ini. Jangan-jangan kita sudah terkena wahan, padahal kita selama ini apa ya birruh, bidam, nafdi ke aqsa, gitu ya. Birruh dengan nyawa, bidam dengan darah, nafdi ke aqsa. Kami akan menebus semua aqsa. Itu kata kita. Tapi nyatanya apa? Ya tadi itu, tenaga masih sisa untuk makan aqsa, pikiran sisa, energi sisa. Ketika kita mengeluarkan biaya tadi Pak, itu artinya apa? Wahai aqsa, kami akan memperjuangkan kau, kami akan bebaskan kau, meski kami harus mengorbankan darah dan nyawa kami. Tapi kita ngasih uang sisa. Kalau orang Gaza, nah itu sudah bukan nyanyi lagi. Orang Gaza mereka ketika mereka kehilangan anak-anak yang dibantai, dibunuh, rumahnya hancur, mereka nggak mengeluh. Apa mereka bilang? Ya Allah, hada fida lil aqsa. Ya Allah, anak-anak yang terbunuh adalah tebusan dari kami, adalah harga yang harus kami bayar untuk menebus Al-Aqsa. Harta kami tidak apa ya Allah, itu adalah pengorbanan kami untuk Al-Aqsa. Kita apa pengorbanannya Pak? Belum ada. Kita masih setengah hati. Ya, setengah hati. Malu kita kalau warga Palestina hari ini. Jadi jangan terlalu fokus. Kemana orang Arab sekitar? Kemana kita? Itu dulu dah. Jangan terlalu fokus di mana negara-negara Arab. Itu bukan urusan kita. Di mana kita? Di mana anak-anak saya? Di mana tetangga saya? Di mana ayah saya? Itu dulu yang kita fokuskan. Baru kita ngurusin orang lain. Takbir. Negara Arab pertama yang melakukan normalisasi dengan Israel adalah Mesir dalam sebuah kesepakatan namanya Camp David. Camp David itu terjadi tahun 67 setelah perang 7 Oktober itu ya, perang Yom Kippur. 6 hari. Iya, perang 6 hari itu. Jadi mereka sudah kesepakatan dan koordinasi. Rafah ini memang otoritasnya otoritas Mesir, tapi tetap yang punya kebijakan utama itu ya Israel. Itulah salah satu bentuk pelemahan Islam ini. Itulah salah satu bentuk wahan yang sedang terjadi. Salah satu bentuk perbudakan oleh Israel terhadap negara Arab. Itu ya sudah lain dan buah dari itu yang namanya itu Islamisme itu ya. Saya sedikit ya dengan satu dari negara-negara Arab. Tahu saya. Jadi kalau aku misalnya Mesir motor, oke, kami akan motor, kami akan buka pemanasan dan kami masukkan misalnya 1000 kontainer per hari. Nah, terus sampai sekarang di banyak yang kontainer itu. Kalau orang yang sudah sepakati aja dibom oleh Israel. Cepat karena sudah kontainer dibom oleh Israel.
sedang mengangkut bantuan ke Gaza diserang. Itu aja sudah dapat ACC dari Israel, apalagi kalau misalnya mereka nggak ada koordinasi, ya itu makin berhutang, makin sadis. Mereka yang tidak punya hubungan dengan Amerika, mereka yang masih merdeka, itu aja intinya. Kayak misalnya Turki punya nggak sama Amerika hubungan? Punya, nggak bisa apa-apain. Dulu kan omong doang, ya macam sama sini, mengatakan orang Islam, enggak. Kalau saya nggak terlalu menyalahkan dia juga ya, karena dia nggak bisa mengatakan, dia nekat. Kalau dia nekat karena Israel juga kan ada kapal militer di Turki, kapal militer AS di Turki, gitu kan. Kalau seperti misalnya dari Hizbullah gitu ya di mana mereka memang sudah dari awal dicap oleh seorang Amerika dan mereka nggak punya hubungan dengan Amerika, ya udah. Seperti apa ya, nanti tulus yang nyerang di mana, yang terkait pemerintahan di mana. Ada apa lagi? Syiah Houthi misalkan, ya mereka bergerak. Pertama kita harus nonton dulu. Mereka bergerak atas dasar memang terpanggil kan, rasa kemanusiaan wajar. Siapa sih orang yang nggak greget melihat pembantaian depan mata? Itu kan mereka juga pasti greget lah, mereka juga pasti marah gitu kan. Dan yang mereka melakukan adalah sebisa mereka, itu mereka masih malu-malu kucing gitu. Di mana itu masih malu-malu kucing dia, Hizbullah itu. Kalau dia mau kapal Arab, serang langsung gitu. Mereka punya roket yang lebih mutakhir dibanding Gaza. Senjata yang mereka lebih banyak dari Gaza. Kalau menyerang Jones, kalau benar-benar bantuan mereka itu didasarkan memang niat untuk membebas Baitul Maqdis, itu sudah jor-joran, sudah totalitas. Tapi memang ketika saya di Gaza pun, para pejuang Gaza, para petinggi Hamas, meskipun mereka dalam berbagai statement politik yang mengatakan kami mengapresiasi, ya misalnya Hizbullah yang ikut mengangkat beban atas Gaza, tapi di bawah meja yang beredar di antara kita di Gaza itu, para pejuang Gaza ini merasa dikecewakan oleh Hizbullah. Hizbullah itu kelompok kan kayaknya seru banget, kayaknya tegas banget. Tapi ketika nyerang Israel, ya gitulah, masih angin-anginan dan masih takut-takut gitu loh. Nggak pernah mereka nyerang Tel Aviv langsung. Nyerang cuma perbatasan Israel di wilayah utara aja. Nggak benar-benar kayak Al-Qassam kan, terpejuang Gaza, nyerangnya langsung ke Tel Aviv tuh, mau jadi Tel Aviv. Nah, itu juga Syiah Houthi Yaman. Itu juga ya, mereka cuma bisa sebatas namanya blokade atau embargo ini jalur lautnya. Itu udah bagus banget, itu benar-benar membuat kerugian besar karena dari situ. Kita harus apresiasi, itu luar biasa itu. Tapi yang kita juga harus ingat, Palestina ini sejak bertahun-tahun lalu itu sudah dijadikan komunitas politik oleh para pemimpin negara Arab. Jadi kalau memang banyak negara Arab yang juga istilahnya ngakunya di media, kami ini bersama Gaza, kami mengecam Israel, itu juga bagian dari statement politik yang arah itu ke pencitraan gitu. Kalau yang nggak pencitraan, contohnya gini, Saddam Hussein, dia nggak pencitraan dia. Irak pernah ngirim roket langsung tuh dari Irak, dari Saddam Hussein pernah ngirim roket dari Irak ke Tel Aviv, 50 roket jadi diterbang tuh oleh Saddam Hussein. Makanya Saddam Hussein diserang oleh Amerika kan, karena Saddam Hussein negara yang nggak cuma ngomong doang, dia beraksi, ada perbuatan nyata. Juga misalnya Muhammad Gaddafi itu benar-benar frontal tuh kalau sudah bicara Palestina. Ancamannya kalau Barat itu mau main lain gitu kan, mau memboikot dolar, bayangin coba. Dia mengajak negara Arab ini memboikot dolar dan memboikot minyak ke Amerika gara-gara perbuatan ke Gaza dan ke Palestina. Akhirnya sekarang kita lihat siapa yang dikembangkan, Saddam Hussein dan Gaddafi. Kalau kayak semacam
kita tahu lah pemimpin Arab lainnya nggak ada jadi timbangan lah itu karena sampai sekarang mereka masih menjadi budak-budak Amerika. Jadi nggak perlu dikhawatirkan seperti itu. Kita bicara parenting, Bu. Parenting ini sesuatu hal yang nggak baku ya. Nggak bisa kita mentransfer satu parenting satu negara ke negara lain ya dengan kondisi utuh. Karena masing-masing negara itu memiliki parenting berbeda sesuai kondisi mereka, sesuai suasana dan situasi mereka. Kalau di Gaza itu ya kita nggak bisa memaksakan konsep parenting di sana itu harus ya digunakan di Gaza di Indonesia misalnya. Tapi satu hal yang konsep yang sudah umum kita semua pahami dalam dunia parenting adalah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu aja sederhana. Kenapa anak-anak di Gaza tegar? Anak mereka melihat orang tua mereka tegar. Dan kata-kata mereka percis, kata-kata yang sering keluar dari mulutnya orang tua mereka. Kemarin saya melihat ada seorang anak kecil, usianya 10 tahun, 9 tahun, perempuan. Diwawancara oleh seorang wartawan di Gaza. Dia bilang gini, nah ini kita sudah hancur lebur ini, mau keluar saja. Apa dia bilang? Harus minum, harus kami kita kejar. Kalian mau bunuh berapa anak-anak di Gaza pun kami jangan takut. Karena ini tanah kami. Daripada kami lari, kami memilih mati di dalam rumah kami. Itu kalau anak Gaza itu. Saya sering mendengar kata-kata itu, tapi bukan dari anak Gaza, tapi dari ibu mereka, sering banget. Jadi anak-anak Gaza itu mau membebaskan keberanian orang tua mereka. Anak Gaza banyak menghafal Quran, karena orang tua mereka juga senang menghafal Quran. Anak Gaza kalau dia diwawancara atau dia melihat banyak kematian di depan mata dia enggak mendengarkan siapa-siapa. Mereka apa kata-katanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu aja anak Gaza itu. Itu kata-kata orang tua mereka itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untuk kami sebagai pelindung. Mereka ilmu tauhidnya tinggi sekali. Nah, itu dimensi bumi ya. Kalau dimensi langit, memang Allah SWT sudah mendesain anak-anak Gaza, orang Gaza ini orang-orang yang kuat yang penuh keimanan. Ada hadis itu dari Salamah bin Nawfal kalau saya tidak salah ingat ya. Rasulullah bersabda, "Ala innal imana khidmata qaulfitan syam." Kata Nabi, ketahuilah bahwa keimanan sesungguhnya ketika fitnah merajalela itu adanya di Syam. Makanya para ulama sepakat bahwa meter keimanan seorang yang terbentuk Syam. Kita kalau mau belajar keimanan, lihat aja anak Palestina itu anak Gaza. Mereka nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu banyak teori sana sini. Mereka cukup tersenyum. Kita melihat anak Gaza tersenyum di antara Tuhan, naik gak iman kita? Naik. Itulah pelajaran iman yang sangat sederhana. Saya pernah ya, suatu hari saya pulang dari kampus kuliah sulit ini pelajaran itu pertanyaannya. Karena saya juga nggak belajar dengan maksimal kan. Saya ujian pulang dari kampus. Kalau di saya lagi nggak mood, ya kesel gitu karena nggak mengerjakan jawaban dengan maksimal gitu kan. Panas juga kondisinya, panas terik. Di depan pintu rumah saya mau masuk, ada anak Gaza dari saya sama senyum. Apa dia bilang? Jangan gitu. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia mendoakan saya. Semoga Allah mengangkat bebanmu, memudahkan semua urusanmu. Dan anak kecil tuh, mungkin anak kelas 4, kelas 5 SD kan itu. Saya senyum, saya doain gitu. Dia nggak ini kamu dari siapa, kamu siapa, enggak. Tiba-tiba dia ngeliat saya senyum, ambil doa gitu. Semoga Allah memudahkan semua urusan kamu. Gitu. Saya melihat itu, langsung lagi saya, Masya Allah. Kenapa ada seperti itu? Itu yang selama ini saya lihat dari orang tua mereka. Jadi ibu kalau mau anak-anak yang tegar, ya,
Ya ini harus kerja. Dan sekarang kita sudah, untuk bicara para penting Ibu, sekarang kita sudah dipermudah oleh Abu Ubaidah. Dulu kita sulit untuk mencarikan sosok pahlawan yang nyata untuk anak kita. Dulu anak kita hanya dipertontonkan oleh ya Spiderman, gitu kan, manusia kalong, gitu loh. Ya kan, terus juga manusia laba-laba. Sekarang dunia sedang diperlihatkan, ternyata ada loh superhero sesungguhnya. Dan saya juga menemukan di lapangan banyak anak-anak kita ini juga sudah ngefans sama Abu Ubaidah ya. Itu kita manfaatkan. Nah, kamu belajar bahasa Arab yang rajin lah ya. Biar kamu ngaji sama Abu Ubaidah. Gitu. Jadi kita fokus dipupuk dan di maintenance semangat anak-anak kita ini. Di posting itu di print foto Abu Ubaidah foto di print besar, ditempel tuh di rumah tuh. Di anak-anak kita tuh setiap hari nanti Abu Ubaidah ada rasa kekaguman dan keinginan untuk bisa menjadi seperti itu. Dan ingat, Abu Ubaidah ini adalah sosok superhero yang bisa dicapai, bisa disentuh, bukan khayalan gitu. Tapi ini bukan fiktif, tapi ini nyata bisa dijadikan teladan untuk anak kita. Itu Bu jawabannya Bu ya. Dan terus silakan Ustaz itu. Baik. Sekitar seminggu lalu saya ngaji langsung sama seorang pakar Palestinaan yang masih hidup. Dia sempat mengunjungi Indonesia di Universitas Juanda Bogor. Namanya Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Iwaisi. Saya ngobrol benar-benar dengan beliau dan beliau menjelaskan bagaimana pembebasan Baitul Maqdis ini polanya sudah jelas. Kita nggak perlu banyak teori macam-macam karena sudah diajarkan caranya oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh mujahidin sebelumnya, Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi. Polanya jelas. Apa itu? Dia bilang ada segitiga pembebasan. Sebelum kita ingin membebaskan dengan pergerakan militer, tadi kan yang tadi hadis kan disebutkan itu namanya itu pertempuran militer itu. Dan bila tahu masalah kepotul Yahud, kita nggak akan bertemu hari kiamat sebelum kita akan mengalami orang Yahudi. Ini adalah tahap terakhir nih, tahap terakhir ini tahap militer. Tapi menurut beliau itu ada tahap-tahapan yang pertama namanya tahrir ma'rifi, kemudian tahrir siyasi, kemudian tahrir askari. Kenapa militer kita yang jumlahnya puluhan ribu dan militer Turki, militer Malaysia, militer Pakistan, kalau digabung itu kan puluhan juta militernya, kenapa nggak satu pun yang bisa bergerak melangkah ke Palestina hari ini? Karena otak mereka memang dibebaskan dari penjajahan. Jadi sebelum kita membebaskan Palestina secara fisik, bebas dulu pemikiran kita, edukasi dulu. Itu pentingnya edukasi itu. Nah, kalau sudah teredukasi, gampang, ringan itu langkah. Tapi karena otak-otak kita masih dijajah, satu peluru pun nggak akan meluncur dari senapan tentara-tentara kita. Nah itu ya apa yang tahapan juga. Jadi namanya pembebasan pemikiran dulu, kemudian baru pembebasan atau persiapan politik, koordinasi, kolaborasi. Nanti ujung-ujungnya ke askari, militer. Kalau kita terlalu pragmatis, kenapa sih itu? Kita nggak langsung sembuh aja, nggak bisa. Kalau selama otak-otak yang masih dijajah, kita akan bisa bergerak. Nah, kemudian untuk yang lebih real lagi deh sekarang nih, kita ngapain gitu ya? Dengan kondisi kita yang memang seperti ini yang tak berdaya, kita harus ngapain? Ini pertanyaan yang sudah diwakilkan oleh salah seorang budak pembantu di zaman Nabi SAW, namanya Maimunah. Ya, Maimunah ini pembantu spesial Nabi SAW, sahabiah. Dalam satu kajian seperti ini, Maimunah berkata, "Qalat ya Nabi Allah," kata Maimunah, "aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, berikan kami instruksi, fatwa
kami harus ngapain terhadap Baitul Maqdis Palestina? Pak, Palestina Pak, ketika Nabi masih hidup, saya sudah katakan ya, saat itu Palestina sedang dijajah oleh Romawi, diperebutkan oleh Persia. Itu pembahasan yang berat itu. Itu bukan pembahasan seorang pembantu. Kalau saya contohkan ibu dia lagi belanja sayur-sayuran di tukang sayur komplek itu yang ketemu pakai gerobak. Pernah nggak kita lihat ibu lagi belanja ngobrol terus membahasnya masalah Ukraina lawan Rusia misalnya? Pernah nggak? Ini gimana ya? Joe Biden sama Xi Jinping udah sejauh mana nih hubungannya? Nggak pernah kan? Karena itu tema-tema berat yang hanya dibahas oleh orang tinggi. Tapi saat itu seorang pembantu datang, ya Rasulullah, kami harus ngapain terhadap Baitul Maqdis? Kok bisa membantu? Apakah dia ilham untuk menanyakan tiba-tiba tentang tema-tema berat seperti ini? Ternyata menurut Al-Raisi tadi dia mengatakan memang saat itu isu Palestina, Baitul Maqdis itu trending topik di Madinah. Di permukaan, siapa yang membuat trending topik? Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sosok orang yang sangat rindu ingin membebaskan Baitul Maqdis. Dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sejak turunnya surat Al-Isra, Subhanallah asra bi laila, itu surat yang ada disebut Masjidil Aqsa itu. Nabi Muhammad tidak pernah tidur sebelum membaca surat itu. Dan beliau sering sekali meriwayatkan hadis-hadis yang membakar semangat para sahabat untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jadi trending topik itu di Madinah tentang Baitul Maqdis. Muncullah pertanyaan ini. Ya Rasulullah, kata Maimunah, kami harus ngapain kalau begitu? Melihat Baitul Maqdis dijajah oleh Romawi, kami harus ngapain? Qala ardul mahsyar wal mansyar. Apa kata Nabi? Baitul Maqdis itu pada mahsyar. Beliau ketika diminta fatwa, nggak langsung pakai fatwa jawabnya. Beliau edukasi dulu. Ini penting edukasi. Kata Rasulullah, oh Palestina itulah padang mahsyar, tempat seluruh umat manusia nanti akan dikumpulkan. Itu wasolufi kata Nabi. Datang kalian semua ke Palestina, Baitul Maqdis, bebaskan itu Baitul Maqdis dari Romawi dan sholatlah di sana. Fa inna sholatan fihi ka'alfi sholatin fi ma siwa. Karena kata Nabi, sholat di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Tapi apa syaratnya tadi? Datang dan bebaskan. Qalat ara'aita man lam yutiq an yatahammal ilayati. Kata Maimunah, Rasulullah, bagaimana kalau kami belum mampu ya Rasulullah? Kami masih lemah. Kami nggak punya senjata. Jarak kami jauh. Harus lawan Romawi yang punya jutaan prajurit dengan teknologi militer yang sangat mutakhir. Kami nggak bisa ya Rasulullah. Nah Pak, kira-kira kondisi Maimunah dengan sahabat hari itu sama nggak dengan kondisi kita hari ini? Sama. Maka jawaban Nabi ke Maimunah itu jawaban Nabi untuk kita hari ini. Fokus. Apa kata lagi? Qala falyuhdi ilayhi zaidan yusri. Fa inna man ahda lahu kana kama sallallahu. Falyuhdi, ini yang bahasa Arab nih, perhatikan. Fal, ini ada fa, itu kan namanya fa ijabah, fa jawab. Lam ini lam amar, lam perintah. Falyuhdi fi'il mudhari'. Asal katanya ahda yuhdi hidayah. Falyuhdi, maka kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis. Karena dengan cara kirim hadiah ke Baitul Maqdis, seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Paham Pak? Kenapa hadiah? Kenapa tidak sedekah? Bukankah sedekah itu bahasa Arab ya? Sedekah jariyah. Kenapa Nabi memilih kata hadiah? Apakah Nabi pikir bosan? Asal bunyi, asal kena? Enggak. Ini konsepnya ternyata. Ini kesalahan kita selama ini. Ini kekeliruan kita selama ini. Ternyata orang Palestina itu nggak pernah butuh sedekah. Bedanya antara sedekah dan hadiah, Pak. Konsep sedekah itu dari orang kaya ke orang miskin, dari orang mampu ke orang tidak mampu, dari pengendara mobil ke tukang parkir, dari bisnismen jalan di trotoar ke pengemis. Namanya apa, Pak? Sedekah itu. Maksudnya bukan orang yang butuh sedekah kita. Maka Nabi beritanya apa? Hadiah. Apa itu hadiah?
Hadiah dalam bahasa Arab artinya al-'ata'u minal muhibbi ilal mahbubi. Pemberian seseorang kepada orang yang dia cintai, yang ia muliakan, yang ia sayangi, yang ia hormati. Jadi beliau mengatakan kita, wahai umatku, jangan kalian memposisikan orang-orang Palestina sebagai orang rendahan yang meminta sedekah kalian. Jangan memandang Palestina dengan kacamata kasihan, kacamata iba, seolah mereka para pengemis yang mengemis sedekah dari kita. Bukan gini posisinya. Apa kata Nabi? Pandang mereka, anggap mereka, perlakukan mereka sebagai orang-orang yang terhormat, yang kalian hormati, orang-orang mulia yang kalian muliakan, para pejuang-pejuang mulia yang kalian cintai. Maka pemberian kalian kepada mereka bukan sedekah, tapi apa? Hadiah. Konsep hadiah dan sedekah itu beda dinilai. Sedekah ini uang sisa, sedekah itu uang yang kecil, yang receh. Hadiah itu sesuatu yang spesial, istimewa. Ini perintahnya. Konsep hadiah itu Pak, enggak perlu diminta. Pak, sama hadiahnya Pak, buang hadiahmu. Ada gitu. Oh sedekah iya. Sedekahnya Pak, mau cerita sedekah. Hadiah ini inisiatif. Jangan nunggu kajian kayak gini, baru kita ngumpulin donasi rame-rame. Inilah kenapa kita ini main-main bicara Palestina. Dari 12 bulan, cuma sebulan kita galang donasi, 11 bulannya tidur kita. Kita nggak fair. Israel itu menjaga Palestina setiap hari, enggak setahun sekali. Kita bantu Palestina setahun sekali. Kenapa? Karena kita salah memandang isu Palestina. Kita mengejar Palestina dengan kacamata kasihan dan tiba. Kita yang kasihan, Pak. Mereka yang merdeka, kita yang terjajah. Kita yang dikasihani, bukan mereka kasihani. Konsep hadiah, gini Pak, biasanya Pak ya, ada orang ngasih hadiah ke orang lain. Itu biasanya yang butuh sesuatu, yang ngasih hadiah atau yang dikasih hadiah. Sekali lagi, ada orang ngasih hadiah ke orang lain. Biasanya yang butuh sesuatu, yang ngasih apa yang dikasih? Yang ngasih. Itu konsepnya, wahai umat Islam, kata Nabi. Bukan Palestina yang butuh kalian, kalian yang butuh Palestina. Harusnya kita hari ini kita harusnya ke Palestina, mengorbankan darah dan nyawa kita. Karena kita belum mampu hari ini, maka perjuangan kita sedang diwakilkan oleh mereka dengan mengorbankan harta mereka, darah mereka. Kita di sini mau ngapain? Jadi jangan menganggap kita yang di atas, mereka yang di bawah. Kita yang memberikan dengan rasa malu, mohon maaf wahai Palestina, tapi masih lalai, tapi masih jauh dari yang kalian perlukan. Itu konsep hadiah. Nah, maka dari itu mulai hari ini Pak, kita ubah ini. Kita ubah cara berpikir kita mengenai Palestina. Dan yang terpenting totalitas ini intinya. Kita nggak totalitas selama ini, kita nggak all out. Malu kita. Amerika, Inggris, Prancis itu all out ketika mereka membantu Israel, membackup Israel, membantu Palestina. Kita setengah hati. Mulai hari ini kita bangun. Kita sudah dibangkitkan oleh para pejuang-pejuang Gaza. Apa misi selama 7 Oktober itu Pak? Tahu Pak? Kalau sekarang perang berakhir atau perang berlanjut sampai 100 tahun kemudian, misi para pejuang Gaza sudah tercapai sejak hari pertama. Apa misinya? Mengaktifasi 1 dari 3 fase penghancuran Zionis. Kalau kita mau mengetahui bagaimana Zionis hancur, sudah Allah jelaskan dalam Al-Isra ayat 7. Kalau saya jelaskan lagi panjang lagi nih. Ya, masih besar. Ya, karena waktu sudah habis ya tadi. Jadi kita sambung di pertemuan selanjutnya Pak ya. Apa lanjut atau gimana ini? Lanjut. Ya. Gini kan? Makanya Pak, ngaji Pak, belajar salah, belajar sorong biar kita bisa tadaburi. Para pejuang-pejuang Gaza itu nih, saya mau video sebentar ya, biar lebih semangat. Mantap. Jadi Pak, kalau mau bicara Gaza Pak, jangan terlalu sombong mengandalkan logika semata, nggak akan nyambung. Kalau kita mau bicara Gaza, jangan terlalu sombong mengandalkan rasionalitas dan akal.
sombong. Apa dia bilang? Israel ini kan negara superpower dengan teknologi militer sangat canggih dan dipasok senjata tanpa batas dari barat, bahan bakar tanpa batas, tenaga tanpa batas. Masa ngelawan Gaza, ngelawan Hamas, ormas kecil itu gak bisa menang? Ada yang begitu kan? Akhirnya dia menyimpulkan apa? Menyimpulkan memang Hamas ini buatan Yahudi, gitu ya. Ini contoh orang ngebahas Gaza, tapi dia masih diperbudak oleh mereka dia. Karena mereka nggak masuk akal, Pak. Gaza itu kecil, 300 km persegi, dikeroyok oleh Amerika, Inggris, Israel, negara adidaya itu tiga-tiganya ngeroyok Gaza yang kecil. 81 hari nggak turun, nggak kalah. Kenapa kalau kita bicara kita nggak nyambung? Makanya kalau kita bicara Gaza, jangan kita kita doang, pakai iman, biar connect, pakai ayat Al-Quran, biar nyambung. Karena kalau pejuang Gaza itu berjuang mereka itu nggak pernah mereka mengandalkan logika mereka. Contoh dalam serangan 7 Oktober ini, saya kalau bicara faktor-faktor yang panjang sebetulnya, faktor-faktor yang terjadi dalam serangan ini. Motivasinya apa? Misinya apa? Satu yang ingin saya jelaskan, mereka sedang motivasi satu dari 3 tahapan kehancuran Israel. Allah berfirman dalam Al-Isra Al-Rajim, "Fa-idza jaa'a wa'dul akhirati." Maka apabila datang janji yang terakhir. Janji apa, Pak? Allah dalam ayat sebelumnya menyebutkan tuh ayat 4 bahwa kami telah tetapkan wahai bani Israel, kalian itu akan membuat kerusakan besar di muka bumi ini 2 kali kata Allah. Dan kalian akan sombong sesombong-sombongnya. Makanya ada tuh sekarang kata-kata sombong amat. Itu Yahudi itu. Sombong amat. Nah, janji pertama sudah selesai. Dimasukkan ke Khattab, ditaklukkan oleh Umar bin Khattab dan Islam menguasai Palestina itu. Dan sekarang itu urusan kedua nih. Aku sudah menjelaskan kalau datang dan yang kedua, liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama yadkhulu awwal marrah wa liyutabbiru ma'alau tasbira. 3 tahapan. Pertama kata Allah, kami akan kirimkan hamba-hamba kami untuk liyasu'u wujuhakum. Sa'ayasu'u artinya apa? Jelek. Makanya ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Husnul khotimah itu akhir yang bagus. Su'ul khotimah akhir yang jelek. Ada juga namanya husnuzon, ada su'uzon. Kata Allah, liyasu'u wujuhakum. Tahap pertama, kehancuran kalian pertama akan ada hamba-hamba kami yang membongkar kejelekan wajah-wajah kalian. Serangan 7 Oktober itu membongkar semuanya. Ternyata yang selama ini kata Israel ini militernya tangguh, dipermalukan oleh pejuang-pejuang para pejuang Gaza. Hari pertama 4.000 lebih tentara Zionis mati dibunuh oleh para pejuang Gaza dengan mudahnya, seperti nembakin anak ayam itu. Yang katanya Israel punya teknologi anti misil Iron Dome yang paling terakhir ditembus dengan mudah oleh senjata-senjata buatan Gaza tuh. M75, IS 200, Jabar 80, itu roket-roket asli buatan Gaza itu. Merkava yang katanya tank paling mutakhir hari ini jebol hancur merantau oleh Yasin 105. Itu senjata peluru RPG buatan lokal Gaza. Sekarang dunia melihat, oh ternyata bobrok nih militer Israel ini. Hancur nggak Pak wajah Israel, Pak? Wajah militernya? Gimana dengan wajah ekonominya? Hancur tidak? Wajah medianya hancur tidak? Wajah kemanusiaannya hancur tidak? Wajah politiknya hancur tidak? Hancur semuanya sekarang. Jadi serangan itu motivasi satu dari 3 rangka ini. Sekarang Israel kalau perang selesai sudah rusak parah-parahnya, politiknya sudah rusak, banyak negara-negara yang sudah mengisolasi Israel. Kebongkar wajah buruknya, kebongkar kelemahannya, kebongkar aib-aibnya. Tercapai di sini ya. Yang kedua, waliyadkhulul masjid kama adkhulu awwal. Akan ada fenomena kita Islam ini akan bisa berbondong-bondong masuk ke Masjidil Aqsa sebagaimana umat terdahulu masuk ke Masjidil Aqsa. Takbir. Allahu Akbar. Itu satu dua. Satu terakhir kalau kata Allah waliyutabbiru ma'ala
Membinasakan kalian wahai Bani Israil, sehancur-hancur. Sebinasa-binasanya. Itulah yang tadi disebutkan dalam hadis tadi itu. Itu connect tuh. Jadi tinggal 2 fase lagi, Pak. 2 fase lagi nih. Sekarang tugas kita apa? Tugas kita memantaskan diri agar bisa satu level dengan para pejuang Gaza hari ini. Baca Al-Qurannya diperbaiki, sholatnya diperbaiki. Jangan terlalu semangat deh bicarain Baitul Maqdis. Kita akan bebaskan Masjidil Aqsa. Masjid kita juga masih sepi. Saya sering mengatakan, hari ini tugas kita adalah memboikot KFC, memboikot Starbucks. Tapi kenapa yang diboikot masjid? Kenapa masjid ini kosong, sepi? Harusnya sepi itu KFC, sepi itu harusnya tuh. McD sepi harusnya tuh. Mana masjid yang diboikot dia apa? Jadi itu bahwa kita jangan selalu bertanya kapan. Kita siap enggak? Itu aja. Kalau kita sekarang belum siap, jangan harap kalian akan dipilih oleh Allah untuk masuk dalam pertempuran final. Hadis yang tadi baca itu hadis yang tadi dibaca itu pertempuran final itu. Dan Allah hanya akan memilih hamba-hambanya terbaik untuk ikut dalam pertempuran final. Kalau kualitasnya kita masih gini-gini aja, nggak di-upgrade, nggak di-asah, jangan-jangan kita tuh malah jadi pengikut Dajjal di akhir zaman. Fitnahnya kuat Dajjal itu, jangan salah. Maka dari itu tugas kita hari ini, selain tadi itu kita kirimkan hadiah ke Palestina, kita edukasi diri kita dan kita perbaiki. Saya hanya langsung ke komandan Al-Qassam itu saya tanya tuh ke tangan kanannya Abdul. Saya kan tinggal di Gaza 12 tahun. Saya ngelihat bagaimana mereka itu kok kuat banget sih. Dikeroyok bertahun-tahun nggak pernah kalah. Malah menang setiap kali ada episode pertempuran mereka menang. Tahun 2008, 2012, 2015. Apa rahasianya? Panjang lagi tuh rahasianya tuh. Serius panjang. Dia hanya mengatakan satu kata. Kami hanya mengamalkan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Apa itu isinya? Ya, sudah. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.